Pekanbaru pada tanggal 12 Januari tahun 1965. Alamat Jorong Suralawi Panapor. Kepada Bapak Selvi AMD Malik Mudo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih Terima kasih kita ucapkan kepada panitia pemilihan wali negari yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kita para calon, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Pejabat Wali Negari, Bapak dari Babinsa, yang sama-sama kita hormati Nenek Mama, alim ulama, jadi pandai dan bodoh gandul, dan juga panitia pemilihan beserta anggota, dan juga mengembangkan ekonomi masyarakat berbasiskan masjid. Kenapa masjid? Nah, ini yang perlu kita kedepankan, karena saat ini pengembangan ekonomi telah berjalan sebagaimana aturan yang ada, tapi kita lebih fokus kepada bagaimana mengembangkan basis ekonomi masyarakat kita. Yang pertama, kita tentu harus taat dalam menjalankan ibadah, terutama masyarakat kita yang beragama Islam. Yang kedua, tidak terlepas dari adanya adat istiadat, yaitu yang beradat istiadat. Yang ketiga, titik fokus kita yaitu tetap menjaga silaturahim. Kita jabarkan yang pertama, itu yang dari visi tadi, masuk kepada misi, taat menjalankan ibadah atau beragama. Yang pertama, kalau kita lihat bagaimana kita mengimarahkan masjid, karena dirasa mungkin ada dari beberapa kita, kalangan kita, masyarakat kita yang telah terbiasa mengadakan dari pengajian. Untuk ke depan lebih kita rutinkan lagi, yaitu wirid pengajian rutin, baik yang bersifat umum, baik yang di kalangan remaja maupun umum, dan titik pilarnya kita fokuskan kepada anak-anak dan remaja. Selanjutnya itu yang mengimarahkan masjid. Yang kedua, bagaimana tugas dari masjid itu sendiri, yaitu garin. Jadi garin kita, fokus kita bukan di masjid saja, tapi di tempat ibadah seperti musala ataupun surau. Kalau di masjid masih memungkinkan adanya dana pembinaan dari pengurus ataupun dari jemaah. Tapi kalau di musala atau di surau kita rasa masih kurang dari yang diharapkan.
Dan kita harus tetap menjaga bagaimana ibadah akan tetap berlangsung sebagaimana biasa, sebagaimana rutinnya kita lakukan. Selanjutnya yang titik fokus kita, bagaimana kalau dulu pernah ditampilkan dulu atau dihadirkan dai muda. Jadi kita akan menggali potensi dai muda kita untuk menopang dai ataupun mubalik kita yang telah malah melintang dalam pembinaan cara penyampaian dakwah yang baik dan benar. Selanjutnya titik fokus kita tadi yang beragama, sekarang bagaimana dalam mensiasati atau menyikapi cara kita atau pandangan kita terhadap masyarakat atau di kenegarian kita, bagaimana mengedepankan cara adat istiadat. Yang pertama, yang titik fokus kita adalah bagaimana memperkuat peranan are setiap gua dalam kampung, termasuk pengatua maupun anak muda. Yang kedua, kita akan mengadakan penasehatan perkawinan bagi calon pengantin atau jatin dalam ruang lingkup nagari. Nah, jadi kita kedepankan bagaimana selain dalam membina mahligai rumah tangga, tentu lebih diarahkan bagaimana cara etikat budaya maupun kebiasaan ini akan kita berikan ruang ataupun kebebasan, tapi harus ada batasan-batasan tertentu melalui penasehatan perkawinan bagi calon pengantin. Selanjutnya, bagaimana memperkuat peranan paripagga masing-masing jorong. Selain dalam pemerintahan kan ada kalau selain bahwa kita dari kepolisian dan TNI di negara kita diadakan linmas. Nah, jadi kalau di negara mungkin paripagga lebih fokus kita. Jadi bagaimana kita melibatkan paripagga supaya lebih ada peranannya dalam menjembatani kepentingan maupun memperpanjang langkah-langkah yang akan kita buat nantinya. Selanjutnya, dalam menjaga silaturahim, kita harus mencegah terjadinya konflik. Jadi konflik kita harapkan jangan sampai terjadi adanya konflik antar masyarakat kita. Jadi salah pemahaman sedikit akan membawa atau menimbulkan konflik yang terjadi di daerah kita. Tapi kita harapkan tidak atau jangan sampai terjadi. Selanjutnya, bagaimana menjadikan pemuda sebagai pelopor atau perekat keutuhan dan kemajuan negara. Dalam arti kata, mewujudkan suatu wadah atau sarana bermain bagi anak-anak negara. Selanjutnya, selain tempat atau wadah tempat bermain, kita akan memberi ruang tempat berdiskusi. Ini pada intelektualitas para pemuda. Selanjutnya, diberikan kebebasan dari segi jasmani, yaitu berolahraga. Bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami hormati, selanjutnya dalam segi pembinaan secara kelembagaan, khususnya kepada para pemuda, kita memberikan seperti yang kita ketahui dalam hal olahraga, banyak olahraga yang bisa selain membakar kalori dan semangat kita, ada beberapa olahraga yang bisa menonjol di kenegarian penampungan. Selain
bola voli, sepak bola juga adik-adik kita atau anak-anak kenakan kita telah mulai memunculkan prestasi yang bisa mengharumkan nama negara kita. Ini perlu kita support, kita dukung dengan tentu adanya sarana atau ruang gerak. Jadi bagaimana nanti ke depannya, insya Allah kalau Allah mengizinkan dan Bapak Ibu memberikan kesempatan dan amanah, kita tidak berjanji, tapi kita akan usahakan suatu arena atau lapangan bermain bagi khususnya olahraga dalam hal ini mungkin sepak bola. Dan juga dalam bidang pembinaan, walaupun kita telah mempunyai arena atau lapangan tempat bermain di masing-masing dorong kita, dan ke depan kita akan lebih memfokuskan di suatu jorong atau beberapa jorong, kemungkinan nanti bisa menjadi kenyataan semacam ruang yang lebih lebar terbuka dengan adanya venue atau gelanggang olahraga. Nah, jadi ini menjadi titik fokus. Selanjutnya dalam hal tadi dalam olahraga, sekarang dalam hal berkesenian. Jadi kesenian yang mulai muncul, adanya seni pencaksilat, randai, musik, rebana, tansa dan lain-lain sebagainya. Dalam beberapa kesempatan kita berdiskusi dengan para adik-adik dan keponakan kita, bahwasanya ruang bagi adik-adik dan keponakan kita ini terlalu sempit. Jadi hal ini ke depan kita berikan ruang dalam hal mungkin dalam tempat, waktu, dan suasana mungkin. Jadi Bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mungkin dalam hal tadi olahraga, berkesenian, dan juga ini menjadi titik fokus kita dalam misi kita. Beberapa kejadian pernah menimpa di daerah kita. Kita pernah dalam hal mencari donor, dalam kata kita akan membentuk perhimpunan donor darah yang bersifatnya nagari. Mungkin di beberapa donor telah ada. Jadi yang sifatnya nagari belum ada pernah. Jadi PDTI namanya, Perhimpunan Donor Darah Indonesia di tingkat nagari. Jadi di beberapa kesempatan pernah terjadi kekurangan darah, kita mencari ke beberapa nagari atau daerah lain. Selanjutnya dalam hal peningkatan ekonomi, kita akan membentuk lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat dalam skala nagari. Tapi mungkin lebih dikelola secara profesional. Mungkin lembaga zakat itu pernah ada di masjid dulu. Betapa banyaknya zakat ataupun pendapatan dari masyarakat kita dari perantau yang tidak tersalur, dalam arti kata tidak ada wadah yang menampung. Jadi sifatnya lebih kepada pribadi-pribadi. Nah, nanti akan setelah adanya lembaga ini bisa kita inventarisir berapa banyak para perantau kita yang mempunyai penghasilan yang lebih. Kita akan membentuk lembaga amil zakat. Jadi dari sekian banyak perantau kita yang kaya dan sekian banyak juga masyarakat kita di nagari yang masih merasakan atau dalam taraf kemiskinan. Jadi ini akan didorong nanti setelah adanya pembentukan lembaga amil zakat yang skopnya nagari. Selanjutnya yang terakhir mungkin
kita pernah juga menjajaki ini namanya kemitraan dengan jejaring, maksudnya usaha-usaha yang pernah ada di negara kita. Salah satu contohnya mungkin halnya home industry rumah tangga. Ya nanti mungkin kita bisa dibuat semacam jejaringnya atau kerjasamanya yang namanya sub terminal agribisnis. Ini jadi karena titik fokus kita di bidang pertanian, jadi kita jadi sub terminal agribisnis pusat penampungan hasil. Jadi pusat penampungan hasil ini akan menjembatani pasokan dari para petani dalam suatu tempat. Dalam hal ini mungkin yang sifatnya agregarian. Jadi dalam sub terminal agribisnis ini sebagai pusat penampungan hasil para petani akan kita lakukan kerjasama dalam bentuk jejaring sosial, jejaring kemitraan, yang nantinya para pembeli atau calon pembeli akan mendatangi sub terminal agribisnis ini. Bagaimana caranya? Inilah yang akan kita usahakan. Bagaimana prospek lain yang akan mengembangkan nilai-nilai ekonomi yang akan mendatangkan penghasilan bagi masyarakat kita, inilah akan kita. Terima kasih. Sedikit. Jadi dalam hal pusat penampungan hasil ini, bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, nanti akan kita bicarakan. Jadi satu harapan bagi kami calon wali nagari, khususnya nomor 21, seandainya nanti ada hal-hal yang bisa dimusyawarahkan, mudah-mudahan bisa terpilih. Ini akan menjadi acuan. Jadi tolong dikawal ini. Jadi kepada para simpatisan, para pendukung, terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya, dan juga kepada Bambang Alim Ulama Cadi Pendeni dan Gubernur. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kami sampaikan jadi pelaksanaan pemilihan wali nagari tanggal 11 bulan 11 tahun 2021. Jangan lupa pilih nomor 1 atau nomor pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian visi dan misi dari Bapak Selvi AMD Malimudo yang menempati urut pertama. Sekali lagi kita berikan aplaus.